Pemirsa, mozaik para nabi kali ini akan menyajikan kisah dakwah Nabi Harun alaihissalam dan kisahnya berawal dari Gurun Sinai. Gurun Sinai adalah salah satu tempat bersejarah bagi dakwah para nabi di negeri Mesir. Disinilah dua nabi bersaudara, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam bahu-membahu memimpin Bani Israel. Semenanjung Sinai terletak sekitar 9 jam perjalanan dari kota Kairo, Mesir. Lokasinya berupa kawasan padang pasir dengan sumber makanan dan minuman yang terbatas. Pemirsa, berada di dekat Bukit Tursina dan Lembah Samiri di Gurun Sinai, terdapat sebuah bukit yang menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang nabi mulia, yakni Nabi Harun alaihissalam. Saya harus mendaki sebuah bukit kecil di tengah angin yang sangat dingin untuk mencapai makam Nabi Harun alaihissalam. Sejumlah ahli sejarah mencatat Nabi Harun alaihissalam lahir 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Nabi Harun diangkat menjadi nabi atas permintaan sang adik Nabi Musa alaihissalam yang membutuhkan bantuan saat menghadapi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Makam Nabi Harun alaihissalam terletak di lokasi yang hening dan sepi di atas bukit. Keadaan ini berbanding terbalik ketika dahulu tempat ini ramai dengan kehebohan yang dibuat oleh kaum Bani Israel. Lokasi makam Nabi Harun alaihissalam memang terletak dekat dengan Bukit Tursina dan pahatan anak lembu Samiri. Kisah Nabi Harun alaihissalam memang tidak bisa dilepaskan dari kedua peristiwa itu. Saat Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Bukit Tursina, Nabi Harun yang diperintahkan untuk menjaga kaum Bani Israel tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiadaan Nabi Musa alaihissalam di tengah kaum Bani Israel dimanfaatkan Samiri. Atas hasutan Samiri, kaum Bani Israel menciptakan dan menyembah patung sapi yang bisa berbicara bila terkena angin. Kaum Bani Israel juga melakukan pesta besar dan melanggar perintah Nabi Musa alaihissalam. Letak pahatan anak lembu ini hanya berjarak ratusan meter dari makam Nabi Harun alaihissalam. Namun untuk mencapainya diperlukan sedikit usaha karena posisinya cukup tinggi. Setelah saya berhasil mendekati pahatan dan memperhatikan lebih dekat, pahatan ini tampak alami dan bentuknya memang menyerupai anak lembu. Tidak jauh dari Bukit Tursina terdapat pahatan yang menyerupai anak lembu Samiri. Yang menakjubkan, pahatan ini tidak tampak seperti buatan manusia, tapi terbentuk secara alami. Secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa di sini lokasi di mana Bani Israel yang berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua bukti yang saya temukan di sekitar Bukit Tursina, daerah ini memang pernah menjadi lokasi Bani Israel menyembah patung anak lembu Samiri. Nabi Harun alaihissalam yang diberi amanat menjaga keimanan Bani Israel oleh Nabi Musa alaihissalam berusaha keras mencegah kesesatan kaumnya. Namun ajakannya tidak didengar oleh kaum Bani Israel. Saat Nabi Musa alaihissalam kembali, betapa terkejutnya sang Nabi Allah ini melihat kaumnya telah berpaling begitu cepat. Kemarahannya dilampiaskan kepada Nabi Harun alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Setelah mendengar penjelasan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menyadari kaum Bani Israel memang telah berkhianat dan sang kakak tak berdaya memperingati kaumnya. Nabi Musa alaihissalam kemudian memerintahkan kaum Bani Israel untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus menebus kesalahan fatal yang telah mereka lakukan. Sejumlah riwayat menyebutkan terdapat sekitar 70.000 Bani Israel berdosa yang saling bunuh sebagai penebusan dosa atas kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum berat kaum Bani Israel yang menyembah anak lembu Samiri. Tetapi justru Samiri sebagai dalangnya hanya mendapatkan hukuman diasingkan dari kaumnya. Sejak keputusan Nabi Musa alaihissalam, Samiri meninggalkan kaumnya. Tak ada satu orang pun yang mengajaknya bicara. Pemirsa Mozaik Ramadan, Nabi Harun alaihissalam diperkirakan wafat sebelum usia 122 tahun. Nabi mulia ini lebih dulu wafat sebelum sang adik Nabi Musa alaihissalam.